Di kisah kali ini aku ingin sekedar sharing tentang hubunganku dengan adik iparku. Namanya Dila, dia adalah adik perempuan istriku dan Dila memiliki perawakan yang sangat bagus. Usianya juga masih muda, sekitar 27 tahunan. Dila juga sudah bersuami, tetapi di dalam pernikahannya Dila belum juga dikaruniai seorang momongan. Hubungan keluarga antara keluargaku dengan keluarga Dila sangat dekat. Seringkali kami berlibur bersama. Dila bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan tempatku bekerja, tetapi beda perusahaan. Sehingga kami sering bertukar pikiran yang membuat kami akhirnya menjadi lebih akrab. Suatu hari Dila mengajakku untuk bertemu. Dia mengatakan ingin berbicara sesuatu padaku, tapi cuma berdua saja. Tanpa berpikir panjang, aku pun mengiyakannya karena aku juga penasaran apa yang akan dikatakan oleh Dila. Akhirnya setelah kita janjian di suatu kafe setelah pulang kerja, aku pun menemuinya. Setelah aku sampai di kafe itu, ternyata Dila sudah menungguku di situ. "Maaf telat Dil, udah nunggu lama ya?" tanyaku. "Enggak kok mas, baru sebentar terus mas datang," jawabnya. "Oh ya udah, pesen makanan dulu Dil," ucapku sembari menunggu makanan yang kita pesan datang. Kami pun ngobrol panjang lebar, sampai akhirnya Dila membuka pembicaraan. "Mas, kalau sama kakak kita biasanya sehari sampai berapa?" "Hah? Kamu kok tiba-tiba tanya seperti itu Dil?" tanyaku balik. "Gak apa-apa mas, cuma pengen tahu aja kok." "Sehari sekali saja cukup kok, tapi sebisa mungkin aku membuat kakakmu senang dengan apa yang kami kerjakan," jawabku. "Ah, enak ya jadi Kak Lita," ucap Dila dengan wajah termenung. "Kok enak? Emangnya beda ya?" ucapku sembari tertawa cengengesan ke arahnya. "Mas kapan ke Bali lagi?" tanya Dila mengalihkan topik pembicaraan. "Belum tahu Dil, emangnya kenapa?" tanyaku. "Aku besok lusa ditugaskan kantor untuk ke Bali mas. Mas bisa nemenin aku ya?" Oke deh, tapi aku tak minta izin dulu sama Lita ya," jawabku. "Makasih mas," ucap Dila dengan wajah senang terpancar dari raut mukanya. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Lalu aku dan Dila memutuskan untuk pulang. Setelah mendapat izin istriku dan suaminya dengan alasan pekerjaan, kami pun pergi ke Bali pada hari yang sudah ditentukan. Kami pergi ke Bali. Pada saat tiba di Bali, kami langsung menuju sebuah hotel di kawasan Jimbaran. Pada saat menuju meja resepsionis, aku langsung menanyakan reservasi atas namaku. Dan petugas langsung memberikan 2 kunci kamar. Sewaktu menuju kamar, kami diantar menggunakan Bugicet, mengingat jarak antara resepsionis dengan kamar agak jauh. Di dalam kendaraan itu aku melihat wajah Dila. Ya ampun, cantik dan manis sekali. Sesekali dia melemparkan senyumnya padaku.
Dasar suaminya tak pernah bersyukur, sudah dapat istri cantik dan penuh perhatian masih disia-siakan. Di dalam kamar kami merapikan barang dan pakaian sambil aku menyiapkan bahan meeting untuk besok. Sementara Dila juga mempersiapkan bahan presentasinya. Lalu kami nonton TV bersama, dan kebetulan waktu itu ada salah satu film yang horor. Sambil nonton film dan minum kopi, lalu aku mulai bicara pada Dila. Lalu aku berniat beranjak dari kursi, dan sewaktu mau pergi, Dila langsung bilang. Selanjutnya kami bercerita dan berandai-andai kalau saja dulu kita sudah saling ketemu dan kita berdua menikah dan sebagainya. Di balkon itu aku pun memulai aktivitasku untuk membimbing Dila dan menasehatinya agar selalu bersabar menghadapi suaminya. Karena apapun itu, suami adalah tiang keluarga dan seorang istri adalah penguatnya. Jadi jangan pernah sekali-kali menyia-nyiakan seorang suami. Apalagi sampai kamu berani menentangnya dan berselingkuh di belakangnya. Setelah aku berbicara seperti itu, Dila pun meneteskan air mata dan menyadari akan kesalahannya, yang selama ini telah menilai aku sebagai laki-laki gampangan. Dan aku pun memaafkan atas segala prasangka buruknya terhadapku. Selama 4 hari di Bali, kami pun mengerjakan pekerjaan kantor dengan baik. Dan selama itu juga aku selalu berusaha membimbing Dila menjadi istri yang lebih taat pada suami. Seperti itulah kisahku bersama adik iparku selama di Bali.